Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Musdalifah dengan NIM 23810700100, kelas PGMI 4D. Di sini saya akan melisankan hasil jawaban UTS pembelajaran IPA MI atau SD. Jawaban nomor 1 yaitu pendekatan guru tersebut tidak sesuai dengan hakikat IPA sebagai proses, produk, dan sikap ilmiah. Guru hanya menempatkan IPA sebagai kumpulan informasi siap hafal, padahal IPA juga harus membentuk keterampilan proses sains seperti mengamati, menanya, mencoba, menafsirkan, dan menyimpulkan melalui inquiry atau penyelidikan ilmiah. Nah, dengan demikian, pembelajaran itu hanya menyentuh produk IPA berupa definisi, tetapi mengabaikan proses IPA yang menjadi inti pembentukan pengetahuan ilmiah. Kelembahan pendekatan ini terlihat dari fakta bahwa siswa hafal definisi, tetapi tidak mampu menjelaskan mekanisme siklus air. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang diperoleh masih bersifat verbalistik dan terlepas dari pemahaman konseptual. Dalam pembelajaran IPA, siswa seharusnya memahami bahwa air laut tidak naik secara langsung, melainkan menguap karena pemanasan matahari berupa menjadi uap air, naik ke atmosfer, lalu mengalami kondensasi membentuk awan. Nah, jika hubungan sebab sampai akibat seperti ini tidak dipahami, berarti pembelajaran itu gagal membangun makna ilmiah. Secara pedagogis, soal ini menunjukkan bahwa guru terlalu bergantung pada membaca buku teks dan LKS definisi, sehingga siswa diposisikan sebagai penerima informasi, bukan penemu konsep. Padahal pembelajaran IPA pada materi siklus air justru sangat cocok dilakukan melalui pengamatan fenomena, demonstrasi sederhana, diskusi ilmiah, atau pendekatan berbasis masalah dan inquiry yang terbukti dapat meningkatkan pemahaman konsep serta keterampilan proses sains siswa. Nah, dengan cara itu, siswa tidak hanya mengetahui istilah, tetapi juga mampu menjelaskan proses, hubungan antar fase, dan alasan ilmiah di balik terjadinya siklus air. Nah, rekomendasi perbaikannya yaitu guru perlu mengubah pembelajaran dari pola tekstual hafalan menjadi aktif, konkret, dan berbasis proses. Misalnya, guru dapat melakukan demonstrasi pemanasan air, menampilkan proses pembunuhan pada permukaan dingin, lalu mengajak siswa mengamati, bertanya, mendiskusikan hasil pengamatan, dan menyusun kesimpulan sendiri tentang tahapan siklus air. Nah, dengan demikian, siswa membangun pemahaman yang bermakna karena mereka belajar apa, bagaimana, dan mengapa suatu peristiwa alam itu terjadi. Jawaban nomor 2, perbedaan esensial antara inquiry terbimbing dan inquiry terbuka terletak pada derajat kemandirian siswa dalam merumuskan masalah dan menjalankan penyelidikan. Pada inquiry terbimbing, guru masih menentukan fokus masalah dan memberi batasan prosedur, sedangkan siswa aktif mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menarik kesimpulan. Nah, sebaliknya pada inquiry terbuka, siswa memiliki kebebasan yang lebih besar karena mereka merumuskan pertanyaan, menyusun langkah percobaan, menentukan cara kerja, dan menafsirkan hasil secara mandiri. Nah, contoh topik IPA kelas 5 yang cocok untuk inquiry terbimbing adalah sifat-sifat cahaya. Karena guru masih dapat memberi arahan dalam merumuskan masalah, menentukan alat, dan menyusun langkah percobaan. Sementara siswa tetap aktif mengamati dan menyimpulkan hasil. Nah, contoh topik yang cocok untuk inquiry terbuka adalah benda yang tenggelam dan terapung. Karena siswa dapat lebih mandiri dalam merumuskan pertanyaan, mencoba berbagai kemungkinan, dan menyimpulkan hasil penyelidikan. Nah, kedua topik tersebut sesuai dengan siswa kelas 5 MI yang masih berada pada tahap operasional konkret, sehingga membutuhkan pengalaman belajar yang nyata, bertahap, dan tidak terlalu abstrak.
Alasan kesesuaiannya yaitu siswa kelas 5 MI umumnya berada pada tahap operasional konkret, sehingga pembelajaran IPA lebih efektif bila menggunakan objek nyata, percobaan langsung, dan bimbingan yang memadai. Karena itu, inquiry terbimbing lebih sesuai untuk topik seperti sifat-sifat cahaya, sebab guru masih perlu memberi struktur, batasan masalah, dan langkah percobaan agar proses penyelidikan tidak terlalu kompleks. Sebaliknya, inquiry terbuka hanya cocok untuk topik yang tetap konkret, seperti benda yang tenggelam dan terapung, karena siswa merumuskan pertanyaan sederhana dan mencoba beberapa kemungkinan secara mandiri, tetapi tetap dalam konteks yang mudah diamati. Nah, dengan demikian tingkat kemandirian siswa MI belum cukup tinggi untuk inquiry terbuka sepenuhnya, tetapi sudah memadai untuk eksplorasi terbatas yang bertumbuh pada fenomena konkret. Jawaban nomor 3 yaitu rendahnya kualitas langkah menanya dalam pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya dapat menghambat pembentukan skema kognitif, karena pertanyaan merupakan pemicu utama munculnya konflik kognitif. Nah, dalam teori Piaget, perkembangan kognitif terjadi ketika anak berhadapan dengan informasi baru yang tidak sepenuhnya cocok dengan skema lama, lalu melakukan asimilasi dan akomodasi untuk membentuk skema yang lebih kompleks dan lebih tepat. Jika hanya 2 siswa yang mengajukan pertanyaan, berarti sebagian besar siswa belum terlibat aktif dalam proses membangun masalah, sehingga pengalaman mengamati video hanya berhenti sebagai penerimaan informasi, bukan sebagai proses reorganisasi pengetahuan. Masalah menjadi lebih serius ketika guru langsung melanjutkan ke langkah pengumpulan informasi dengan membagikan LKS berisi prosedur percobaan yang sudah jadi. Tindakan ini menggeser peran siswa dari subjek pembelajar menjadi pelaksana instruksi. Siswa memang dapat melakukan percobaan, tetapi mereka tidak diberi kesempatan untuk bertanya, menebak, merumuskan hubungan sebab sampai akibat, atau menyiapkan hipotesis awal. Akibatnya, pembelajaran menjadi prosedural bukan konseptual. Dengan kata lain, siswa mungkin tahu langkah percobaan, tetapi belum tentu memahami mengapa cahaya dipantulkan, dibiaskan, atau membentuk bayangan. Dari perspektif Piaget, skema kognitif tidak berkembang hanya karena anak melihat video atau melakukan percobaan, tetapi karena anak menafsirkan pengalaman baru dan mengintegrasikannya dengan struktur berpikir yang sudah ada. Tahap menanya berfungsi sebagai jembatan antara pengamatan dan penjelasan ilmiah. Pertanyaan seperti mengapa bayangan terbentuk atau mengapa cahaya bisa dipantulkan oleh cermin menciptakan dorongan intelektual agar siswa memeriksa kembali pengetahuan awalnya. Tanpa pertanyaan, tidak ada kebutuhan kognitif yang cukup kuat untuk mengubah atau memperkaya skema yang sudah dimiliki siswa. Nah, hubungannya dengan konsep inquiry sangat jelas. Inquiry seharusnya dimulai sejak awal pembelajaran melalui rangkaian mengamati, menanya, merumuskan masalah, lalu menyelidiki, bukan langsung masuk ke prosedur percobaan yang sudah disiapkan guru. Hakikat inquiry adalah proses menemukan dan membangun pengetahuan melalui pertanyaan, eksplorasi, dan penalaran, bukan sekedar mengikuti langkah kerja yang telah ditentukan. Ketika guru melewati tahap menanya, pembelajaran kehilangan ruh inquiry dan berubah menjadi verifikasi prosedur, sehingga siswa tidak mengalami proses berpikir ilmiah secara utuh. Jawaban nomor 4, dalam konteks pembelajaran IPA di MI, discovery learning dan inquiry learning sama-sama berpusat pada siswa, tetapi tingkat kebebasan yang diberikan berbeda. Discovery learning cenderung lebih terstruktur karena guru menyiapkan arah penemuan konsep, sedangkan inquiry learning memberi ruang lebih luas bagi siswa untuk merumuskan masalah, pertanyaan, dan langkah penyelidikan sendiri.
Perbandingan kritis antara discovery learning dan inquiry learning dalam konteks pembelajaran IPA di MI yaitu discovery learning cocok ketika guru ingin siswa menemukan konsep inti secara terarah. Model ini membentuk pembelajaran lebih sistematis, membantu siswa MI yang masih membutuhkan scaffolding dan relatif lebih aman untuk kelas dengan kemampuan beragam karena alurnya jelas. Namun, kelemahannya adalah kebebasan siswa tidak sebesar inquiry, sebab pertanyaan dan proses penemuan masih banyak diarahkan guru. Inquiry learning lebih kuat dalam melatih rasa ingin tahu, berpikir ilmiah, dan kemandirian intelektual. Dalam inquiry, siswa dapat lebih aktif mengajukan pertanyaan, mencari data, menguji dugaan, dan menarik kesimpulan sendiri. Bahkan pada inquiry bebas, siswa bisa memilih topik serta merancang penyelidikan secara mandiri. Kekurangannya, model ini menuntut kesiapan kognitif yang lebih tinggi, waktu lebih panjang, dan lebih sulit dikendalikan jika siswa belum terbiasa belajar mandiri. Kalau yang dinilai adalah kebebasan siswa dalam merumuskan pertanyaan, maka inquiry learning lebih menekankan kebebasan itu dibanding discovery learning. Dalam inquiry, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan, merumuskan masalah, dan menyelidiki jawaban berdasarkan data. Pada jenis inquiry bebas, kebebasannya bahkan paling tinggi. Discovery learning tetap melatih berpikir aktif, tetapi pertanyaan awal dan arah pencarian biasanya sudah disusun guru sehingga ruang eksplorasi siswa lebih terbatas. Nah, pilihan untuk kelas heterogen, jika saya menjadi guru di kelas dengan kemampuan kognitif heterogen, saya akan memilih discovery learning yang dipadukan dengan unsur inquiry terbimbing. Alasan utamanya, model ini lebih realistis untuk kelas MI yang siswanya berbeda-beda tingkat kesiapan berpikirnya. Karena ada struktur yang jelas tetapi tetap memberi kesempatan pada siswa untuk aktif menemukan konsep. Pendekatan ini juga mengurangi resiko siswa yang lemah tertinggal terlalu jauh, sementara siswa yang lebih cepat tetap bisa tertantang melalui pertanyaan lanjutan. Alasan evaluatif, secara evaluatif saya menilai discovery learning lebih cocok untuk kondisi heterogen karena yang pertama memberi arah belajar yang jelas sehingga siswa yang masih lemah tidak kebingungan. Yang kedua tetap mendorong aktivitas berpikir dan penemuan jadi tidak membuat pembelajaran pasif. Yang ketiga lebih mudah dikontrol waktu dan capaian belajarnya di kelas MI. Lalu bisa menjadi jembatan sebelum siswa siap masuk ke inquiry yang lebih bebas. Jadi kesimpulannya inquiry learning lebih unggul dalam kebebasan merumuskan pertanyaan, tetapi discovery learning lebih saya pilih untuk kelas MI yang heterogen karena lebih seimbang antara kebebasan, bimbingan, dan keterlaksanaan pembelajaran. Jawaban nomor 5, pada kasus pembelajaran IPA tentang benda yang tenggelam dan terapung di kelas 3 MI, keputusan guru menggunakan inquiry terbuka kurang tepat. Hal ini karena siswa kelas 3 MI yang berusia 8-9 tahun umumnya masih berada pada tahap operasional konkret menurut Piaget. Pada tahap ini, anak lebih mudah memahami pembelajaran melalui benda nyata, contoh langsung, dan arahan yang jelas dari guru. Sementara itu, inquiry terbuka menuntut siswa untuk merumuskan masalah, menyusun pertanyaan ilmiah, dan merancang percobaan secara mandiri. Padahal kemampuan tersebut belum berkembang merata pada anak usia ini. Yang A yaitu kesusahan inquiry terbuka berdasarkan Piaget. Inquiry terbuka kurang sesuai untuk siswa kelas 3 MI. Menurut Piaget, anak usia 8-9 tahun berada pada tahap operasional konkret, sehingga mereka lebih mudah memahami pembelajaran melalui benda nyata, contoh langsung, dan bimbingan yang jelas dari guru. Pada tahap ini, siswa memang sudah bisa mengamati dan membandingkan, tetapi belum siap jika harus merumuskan masalah, menyusun pertanyaan ilmiah, dan merancang percobaan secara mandiri.
Karena itu, hasil pengamatan yang menunjukkan 70% siswa kebingungan dan hanya 10% yang mampu merumuskan pertanyaan ilmiah menjadi bukti bahwa model tersebut belum sesuai dengan kesiapan kognitif mereka. Yang B, rekomendasi model alternatif yang lebih tepat. Model yang lebih tepat adalah inquiry terbimbing. Saya memilih inquiry terbimbing karena model ini tetap memberi kesempatan kepada siswa untuk mengamati dan menyelidiki, tetapi guru menyediakan pertanyaan pemantik dan langkah kerja yang jelas. Nah, dengan demikian, siswa kelas 3 MI tidak langsung dibebani tuntutan merumuskan masalah sendiri, sehingga pembelajaran lebih sesuai dengan tahap operasional konkret dan lebih efektif untuk kelas heterogen. Pada materi benda yang tenggelam dan terapung, guru dapat menyiapkan air, batu, daun, dan gabus, lalu membimbing siswa mengamati dan membandingkan hasil percobaan. Jika diperlukan, guru juga bisa memakai demonstrasi interaktif sebagai tahap awal agar siswa terlebih dahulu memahami konsep dasar sebelum masuk ke penyelidikan yang lebih aktif. Nah, dengan cara ini pembelajaran tetap bermakna tetapi tidak terlalu sulit bagi siswa kelas 3 MI.